Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua review Manchester United 3, Leicester 0. 3-0 luar biasa, 3 poin lagi-lagi dari Old Trafford. Old Trafford sekarang ini betul-betul menjadi benteng tangguh bagi Manchester United sampai dengan sejauh ini di semua ajang yang diikuti. Dan di hari Ahad sore waktu Eropa, ya, kembali memperoleh 3 angka, bahkan dengan 3 gol. Sebelumnya gue ucapkan terima kasih bagi Sobat Football United yang ikut bergabung dengan live commentary dadakan. Kenapa gue sebut dadakan? Karena ya, gue mulai di babak kedua, karena tadinya tidak ada rencana sama sekali untuk bikin live commentary. Cuman gue lihat di babak pertama Manchester United ataupun pertandingannya cukup seru, sehingga gue berpikir, nampaknya oke nih ya kalau dibikin live commentary. Oke, langsung saja dari formasi. Ini dari perkiraan atau pengharapan, di preview. Ternyata hampir mirip. Hanya ada satu yang tidak dimainkan, yaitu adalah Wan-Bissaka di awal diganti dengan Diogo Dalot. Pertandingan sendiri di preview gue perkirakan 2-0, tapi ternyata Manchester United mampu melampaui ekspektasi gue ya, dengan menang 3 gol tanpa balas. Di babak kedua, bola menurut gue sempat cair bagi Manchester United di 5-7 menit awal, tapi Leicester justru yang memperoleh peluang pertama melalui Harvey Barnes yang mampu di-save oleh David De Gea. Manchester United pegang possession di awal pertandingan ya, di 10 menit awal kurang lebih, tapi Leicester ini tampil dengan pertahanan yang rapat dan juga menampilkan transisi dari bertahan ke menyerang yang sangat cair dan juga sangat cepat, sehingga beberapa kali mampu menjadi momentum bahkan peluang berbahaya bagi Leicester di depan gawang David De Gea. Pressing dari Leicester ini menurut gue rapi dan juga ketat. Pergerakan dari Leicester juga sangat cair, sangat menyulitkan Manchester United untuk bisa build up, yang justru karena Manchester United sering kehilangan bola karenanya, ini menjadi momentum Leicester untuk bisa ya transisi dan bahkan mengambil posisi menyerang, lalu mendapatkan beberapa peluang. Sekali lagi di babak pertama sangat luar biasa David De Gea yang mampu melakukan penyelamatan yang bukan hanya gemilang tapi juga krusial di laga tadi. Leicester tampil sangat tajam ya di serangan-serangan yang mereka lakukan. Namun justru Marcus Rashford, luar biasa Marcus Rashford. Lagi-lagi Marcus Rashford bikin gol yang membuat Manchester United unggul duluan. Ini kejelian umpan dari Bruno Fernandes yang pas, berawal dari build up Leicester dari Faes by the way, yang gagal. Ya, bola assist dari Bruno Fernandes, nggak offside. Finishing yang tajam dari Marcus Rashford, boom, 1-0 bagi Manchester United. Dan menurut gua gol pertama tadi sangat penting. Gol pertama sangat penting, kenapa? Karena Manchester United yang by the way bermain menurut gua dengan pola 4-1-4-1, Sabitzer sebagai gelandang jangkar, lalu Fred dan juga Wout Weghorst di tengah, di kanan ada Bruno Fernandes, di kiri ada Garnacho, dan di depan Marcus Rashford. Ini sangat kesulitan lepas dari tekanan Leicester di babak pertama sampai dengan sebelum gol tadi tercipta oleh Marcus Rashford. Pressing dari Leicester menurut gue sangat luar biasa menyulitkan Manchester United, dan setelah mereka memenangkan bola dari pressing, mereka bisa mengalirkan bola ke depan dengan transisi yang sangat-sangat cair, sangat tajam, dan sangat membahayakan Manchester United. David De Gea menurut gue tadi ya membuktikan betul, tidak hanya dia mampu menyamai rekor clean sheet legenda Manchester United Peter Schmeichel, tapi lagi-lagi David De Gea sangat-sangat krusial di laga tadi, karena sebenarnya Leicester bisa dengan sangat mudah dalam tanda kutip unggul duluan, bahkan mungkin unggul sampai 2 gol. Karena mereka memiliki peluang bagaimana mereka menyusun serangan. Manchester United sering digempur dari sisi kiri, dari sisi Luke Shaw. Dan ini menurut gue memperlihatkan bagaimana line up terutama antara Luke Shaw dan juga Garnacho. Garnacho sering keteteran ketika
serangan itu dilakukan dari sisinya. Sering kalah sprint, kalah kecepatan menghadapi Timothy Castagne. Lalu ya gol dari Marcus Rashford menurut gue ini memberikan efek yang menurut gue cukup bagus, cukup telak juga ya kepada Leicester, karena justru mereka yang kebobolan duluan walaupun mereka terus menyerang, terus menekan, gagal terus. David De Gea lini belakang berusaha untuk menahan. Gue juga melihat bagaimana lini tengah antara Sabitzer dan juga Fred yang nampak kesulitan lepas dari tekanan pressing para pemain Leicester yang dilakukan juga secara akumulatif ya. Artinya mereka melakukan pressing itu secara bersama-sama, tidak secara individu, dan ini sangat-sangat menyulitkan. Garnacho juga dari sisi serangan menurut gua Manchester United terlalu sering dari sisi kanan. Sisi kirinya ini hanya di awal-awal pertandingan saja memberikan kontribusi terhadap penyerangan Manchester United. Selebihnya lebih banyak dalam tekanan. Yang menarik adalah bagaimana perubahan strategi yang dilakukan oleh Erik ten Hag di babak kedua. Pertandingan tadi menurut gua diawali dengan sangat bagus, pergantian yang sangat tepat. Nomor 1 itu ya, Garnacho ditarik digantikan Jadon Sancho. Lalu juga bagaimana positioning dari pemain Manchester United. Luke Shaw yang di babak pertama lebih sering bermain dari tepi, di babak kedua di awal-awal itu dia lebih ke tengah menurut gue, dan ini sangat jeli dari Erik ten Hag. Dia tidak mau mengeksplorasi dari sisi pinggir tapi agak ke tengah. Lalu juga bagaimana determinasi pemain Manchester United juga lebih tinggi, work rate-nya lebih tinggi. Mereka lebih memanfaatkan serangan ataupun transisi dari bertahan ke menyerang yang cepat, mengandalkan kecepatan dengan banyak melakukan running from behind, lari dari belakang, dan juga banyak melakukan true pass. Dan dari situlah Manchester United banyak mendapatkan peluang, bahkan di 10 menit awal babak kedua ini sangat berbalik, sangat berbeda dengan 10 menit babak pertama, atau bahkan hampir 20 menit, 25 menit babak pertama, di mana Leicester sangat-sangat tampil lebih bagus secara umum ya di babak pertama dibandingkan dengan Manchester United. Tapi di 10 menit babak kedua justru Manchester United tampil sangat-sangat dominan. Bukan hanya dominan dari possession, menguasai bola, tapi juga serangan-serangannya sangat cair, sangat tajam. Dan di menit ke-56 Manchester United sudah bisa menggandakan keunggulan melalui gol dari Marcus Rashford yang lepas dari jebakan offside, memanfaatkan assist dari Fred yang sebenarnya di babak pertama tampil kesulitan bersama dengan Sabitzer, tapi di babak kedua dengan perbedaan posisi, menurut gue nanti akan gue tunjukkan di posisi rata-rata antara babak pertama dan juga babak kedua, Fred tampil lebih cair, Sabitzer pun juga demikian. Levelnya menurut gue, level permainannya, kapasitasnya terlihat lebih meningkat ya di babak kedua. Lalu setelah unggul 2-0, Manchester United masih terus menekan dengan variasi serangan, dengan kecepatan. Ada pergantian di sana, Scott McTominay menggantikan Fred, dan ya akhirnya Jadon Sancho mampu membuat gol ketiga yang membuat situasi pertandingan bagi Manchester United sangat-sangat nyaman. Mereka mendominasi, mereka menguasai, mereka juga lebih baik permainannya, strateginya juga lebih mematikan menurut gua di babak kedua, dan situasi 3-0 membuat Erik ten Hag bisa lebih leluasa melakukan rotasi. Elanga, Wan-Bissaka masuk menggantikan Marcus Rashford dan juga Luke Shaw. Bahkan di 10 menit terakhir Kobbie Mainoo dimasukkan juga menggantikan Marcel Sabitzer. Sekali lagi ini betul-betul langkah yang bagus dari Erik ten Hag, tidak memaksakan ya, karena kompetisi masih sangat panjang. Memang tadi Manchester United punya banyak peluang setelahnya. Tercatat ada beberapa pemain mendapatkan peluang, termasuk juga Wout Weghorst yang sayang masih nyangkut bolanya ya, kena di kaki dari kiper Leicester. Bahkan tadi juga sundulan dari Lisandro Martinez membentur mistar gawang, dan juga ada beberapa momentum yang bisa saja bisa menjadi peluang yang berbahaya.
Namun Erik ten Hag memilih untuk merotasi, tidak memaksakan, karena kemenangan 3-0, 4-0, 5-0, 7-0, 8-0 nilainya tetap 3 poin. Dan luar biasanya Manchester United juga bisa bertahan clean sheet. Artinya kemenangan ini tanpa kebobolan. Leicester praktis bisa lebih berkembang setelah pemain-pemain inti tadi ditarik oleh Erik ten Hag. Dan juga bagaimana tempo dan juga intensitas pertandingan ini diturunkan oleh Manchester United. Dan ini juga bagus dari sisi fisik, artinya tidak perlu terlalu digeber ya, karena Manchester United ada jadwal-jadwal ketat setelahnya menghadapi Barcelona ya kan, lalu juga weekend menghadapi Newcastle di final Piala Carabao, sehingga ya Manchester United menurut gua tadi pertandingan yang diawali dengan tidak cukup bagus, tapi kemudian ditutup dengan sangat luar biasa karena bukan hanya 3 poin, tapi juga 3 gol, tapi juga clean sheet. Lalu sekarang di papan klasemen hanya berjarak 3 poin dari penghuni posisi kedua Manchester City. Ini serba 3 sekali. Oke. Gua ingin menunjukkan ini adalah posisi rata-rata di babak pertama. Bisa dilihat Manchester United bertumpuk di lini tengah ya. Ada Wout Weghorst, Fred dan juga Sabitzer. Sementara di babak kedua dengan adanya pergantian bisa dilihat pemain Manchester United lebih terkonsentrasi di daerah kanan atau sebelah kiri dari Leicester, dan memang itu tadi banyak sekali dilakukan oleh para pemain Manchester United, dan inilah kejelian dari seorang Erik ten Hag membaca permainan, membaca situasi di pertandingan babak pertama utamanya lalu diperbaiki di babak kedua. Di babak pertama, ini statistiknya expected goal Manchester United sebenarnya lebih baik ya, 1,37, tapi bisa dilihat total shots kalah jauh dibanding dengan Leicester, 8/11, on target 2 bagi Leicester, off target mereka 7. Mereka sebenarnya punya banyak peluang, tapi mereka tidak bisa akurat dalam menyelesaikan peluang-peluang tersebut, tidak bisa clinical. Di samping juga David De Gea yang tampil luar biasa. Sedangkan di babak kedua, lihat expected goal Manchester United 3, hampir 3 tuh, 2,86. Ball possession juga dikuasai lebih telak lagi, 61%. Dan lihat total shots, Manchester United tampil jauh lebih tajam di babak kedua. Bahkan kalau sebenarnya sebelum pergantian rotasi itu dilakukan, kalau pemain Manchester United mungkin sedikit lebih tenang ya, bukan tidak mungkin gol akan lebih dari 3, tapi sekali lagi menurut gue 3-0 ini sudah luar biasa bagi Manchester United. Kenapa? Gue singgung di preview kalau Leicester ini juga sedang dalam performa yang bagus. Tadi di live commentary juga gue singgung Leicester ini sedang dalam performa yang bagus di bulan Februari ini. 2 kemenangan beruntun dengan masing-masing 4 gol. Artinya lini depan dari Leicester ini juga sedang on fire. Tapi di pertandingan tadi bisa dihentikan oleh Manchester United. Oke, di samping memang Leicester juga tidak tenang di depan gawang David De Gea di babak pertama utamanya, tapi juga bagaimana David De Gea yang juga tampil brilian, tapi juga lini belakang Manchester United yang tadi dalam tekanan di babak pertama utamanya, tapi tetap berusaha untuk bisa tampil kokoh, tampil solid. Ini merupakan statistik secara keseluruhan antara pemain Manchester United yang dimulai dari sisi penyerangan. Wout Weghorst menjadi pemimpin paling banyak shots-nya dengan 6, tapi yang on target hanya 1. Wout Weghorst memainkan peran yang berbeda di babak pertama dengan babak kedua. Di babak pertama lebih ke tengah, babak kedua dia balik lagi ke posisinya sebagai striker karena Manchester United bisa sangat lebih dominan ya, menguasai lini tengah. Marcus Rashford dikembalikan ke sebelah kiri. Ini juga strategi yang berbeda yang dimainkan oleh Erik ten Hag di babak pertama dengan babak kedua, juga jeli sekali lagi strategi dari Erik ten Hag ini perubahannya. Lalu dari sisi defensif, Wout Weghorst lagi-lagi pemain dengan tackling terbanyak. Lalu ada Marcel Sabitzer dan bisa dilihat di situ Victor Lindelof. Tacklingnya cukup banyak, interception dan juga clearance dia memimpin dengan 8. Victor Lindelof tadi juga tampil dengan sangat bagus, dengan sangat solid di belakang menurut gue, ringan amatiran. Lalu dari sisi passing, Bruno Fernandes memimpin key passes dengan 9. Wow. Lalu diikuti Fred dengan 4, dan bisa dilihat juga Bruno Fernandes
itu melakukan 9 crossing. Ini merupakan strategi lagi-lagi yang berbeda dari Erik ten Hag untuk seorang Bruno Fernandes. Digeser ke kanan ya, dan di babak kedua lebih diperkuat di sisi kanan dan Manchester United tampil lebih tajam. Sejauh ini menurut gua, atau ya setelah pertandingan tentu saja hasil ini menjadikan Manchester United semakin kokoh di peringkat ketiga, mendekat ke peringkat kedua dengan selisih 3 poin, atau kalau dari pemimpin klasemen sementara selisih 5 poin, tapi ya Arsenal masih ada 1 pertandingan. Namun gue melihat Manchester United pelan-pelan semakin memperbaiki bukan hanya permainan tapi juga posisinya di papan klasemen, dan menurut gue ini cukup bagus karena menambah kepercayaan diri bagi para pemain. Dan di partai-partai selanjutnya Casemiro sudah bisa bermain lagi, Scott McTominay menambah kedalaman skuad di lini tengah, ini tentu saja kabar bagus. Tentu saja tadi di pertandingan ada beberapa pemain yang menurut gue tampil tidak dalam kapasitas terbaiknya ya, seperti Garnacho di babak pertama. Tapi menurut gue itu juga merupakan pembelajaran. Lagi-lagi gue nggak mau memvonis dia tampil buruk maka dia enggak, gue nggak mau sampai ke sana, bahkan menyelesaikan kalimatnya saja gue nggak, karena pemain muda, development, perkembangan itu yang nomor 1 sih menurut gue. Dan sejauh ini apa yang dilakukan atau ditunjukkan oleh Garnacho ini, melihat usianya sebenarnya sudah luar biasa ya. Dan lawan juga menurut gue tadi menampilkan strategi yang juga cukup bagus, Brendan Rodgers di babak pertama. Tapi Erik ten Hag lagi-lagi ya, dia juga menurut gue salah satu pelatih yang jenius. Dia bisa mengcounter strategi Leicester, bahkan langsung menggebrak di babak kedua, memberikan perbedaan yang cukup besar ya dari segi permainan dan juga dari sisi hasil. Puas tentu saja, 3 poin, 3 gol ke peringkat ketiga, clean sheet pula, luar biasa. Marcus Rashford kembali mencetak gol juga sangat luar biasa. Semoga proses kontraknya segera rampung ini ya, Marcus Rashford. Ya semakin lama pastinya ini nilai kontraknya akan semakin tinggi karena gol semakin banyak kan yang dilakukan dipersembahkan oleh Marcus Rashford untuk Manchester United. Man of the match di pertandingan tadi siapa? Menurut gue ya tentu saja Marcus Rashford. Di babak pertama sebenarnya David De Gea betul, tapi di babak kedua David De Gea sangat-sangat santai, sangat-sangat rileks menurut gue karena ancamannya tidak sebesar di babak pertama. Tapi gue lebih memilih Marcus Rashford karena kedua gol Marcus Rashford itu memanfaatkan kejelian, kecepatan, dan juga ketajaman, dan juga sangat krusial di jalannya pertandingan tadi. David De Gea memang bagus ya, dan itu menurut gue sangat luar biasa juga. Tapi gol pertama dari Marcus Rashford itu memberikan shock bagi Leicester, dan juga gol dia di babak kedua itu mempertegas keunggulan, kenyamanan bahkan setelahnya bagi Manchester United di permainan, sehingga menurut gue sangat-sangat penting ya 2 gol dari Marcus Rashford. Dan oleh karena itulah menurut gue ringan amatiran man of the match-nya adalah Marcus Rashford. Nah sekarang Sobat Football United, bagaimana menurut Sobat Football United pertandingan tadi? Siapa man of the match-nya? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, subscribe. Selamat hari Senin. Yang puasa selamat menunaikan ibadah puasa. Jangan lupa like, sholat, subscribe. Sehat-sehat selalu semua. Murah-murah rezekinya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Glory, glory Manchester United.